warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 9 akan mempresentasikan tentang financial and banking crisis. Di kelompok 9 beranggotakan saya sendiri yaitu Safira Damang Purnawikanti dan Rima Arifanti. Saya, Rima Rifatinisa, akan menjelaskan tentang stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan risiko yang berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada pihak yang mengalami defisit. Apabila keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengelolaan dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pemahaman stabilitas sistem ekonomi dapat dilakukan dengan memahami faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakstabilan dalam sistem keuangan. Ketidakstabilan dalam sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejolak. Hal tersebut umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan pasar baik karena faktor struktural ataupun perilaku. Ketidakstabilan keuangan menurut Minsky tahun 1999 adalah sistem keuangan yang tidak melakukan peran dan fungsi penyaluran dana untuk orang atau badan yang memiliki peluang investasi produktif sehingga perekonomian tidak dapat berfungsi secara efisien dan pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Reserve Bank Australia pada tahun 2012 mendefinisikan sistem keuangan yang stabil sebagai sistem di mana setiap kegiatan transfer dana dari pemberi pinjaman diakomodasi dengan baik oleh perantara keuangan, pasar, dan struktur pasar. Oleh karena itu, ketidakstabilan keuangan adalah suatu kondisi di mana jatuhnya sistem keuangan karena mengganggu kegiatan-kegiatan dan memicu adanya krisis keuangan. Dampak adanya ketidakstabilan sistem keuangan mengakibatkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas. Yang kedua, dampaknya yaitu sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis bersifat sistematik. Yang ketiga yaitu fungsi intermediasi yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, alokasi dana yang tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Dampak yang keempat yaitu transmisi kebijakan moneter yang tidak berfungsi secara normal sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut Inflation Targeting Framework. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian.
Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem perbankan. Bila terjadi gagal bayar atau failure to sell pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Melalui fungsi dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan melalui pemantauan secara makroprudensial. Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan atau potential shock yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaringan pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral. Sebagai lender of the last resort, fungsi LOLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LOLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Dengan presentasi dari kelompok 9, bila ada salah kata dan atau pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.